record masuknya, Kak. Ah, ya. Oh ya, oke. Berarti ini aku ulang lagi aja ya, karena baru di-record. Oke, aku ulang lagi aja ya. Kalau misalnya akurat sama tepat itu, dia sesuai sama pretensi dan icak-icak. Akurat dan sinonim akurat adalah tepat, sinonim dari pretensi adalah icak-icak. Icak-icak itu artinya tidak sebenarnya, faking. Kalau in English-nya faking. Kayak apa ya? Ya faking lah pokoknya. Nah, kalau misalkan beras dan nasi itu pasti udah jelas ya, singkong sama getuk. Ini udah mudah banget. Kalau dalam kalimat jadinya nasi adalah olahan dari beras, getuk adalah olahan dari singkong. Atau kalau misalnya kalian bacanya dari kiri ke kanan agak sulit untuk menganalogikan, dari kanan ke kiri juga bisa. Misalkan nasi terbuat dari beras atau bahan dasar nasi adalah beras. Bahan dasar getuk adalah singkong. Itu juga bisa disesuaikan aja. Kalau misalkan analogi itu aku punya trik. Semakin spesifik kalimatnya, dibikin kalimatnya yang spesifik ya, bukan kata-katanya. Kalau kata-katanya terlalu spesifik, kadang itu suka salah. Nah, semakin spesifik kalimatnya, maka akan semakin akurat analogi yang kita dapatkan, akan semakin pas gitu, sesuai dengan dengan posisinya dalam kalimat. Selanjutnya, London, Inggris itu Tripoli dan Libya. London adalah ibu kota Inggris, Tripoli adalah ibu kota Libya. Terus, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai dari kanan ke kiri juga. Kambing adalah hewan herbivora. Harimau adalah hewan herbivora. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, salah satu jenis hewan herbivora adalah kambing, salah satu jenis hewan karnivora adalah harimau. Itu. Kalau herbivora, just for the context, herbivora itu herbs itu tumbuhan, berarti pemakan tumbuhan. Karnivora itu dari carnius itu dari daging, kalau nggak salah, gitu. Dasar-dasarnya. Omnivora itu pemakan segalanya ya. Nah, lanjut. Oke. Kedap suara sama apa? Kura-kura lambat sama apa? Bandung, Jawa Barat, sama Jawa itu apa? Aku kasih waktu dulu deh, jawab. Udah? Udah ya? Sip. Oke, lanjut. Kedap suara itu jawabannya selimut dan dingin. Jadi kalimatnya, ruang yang kedap dapat mengurangi kenyaringan suara, sedangkan selimut dapat mengurangi dingin. Itu analoginya. Terus kura-kura lambat sama kuda cepat. Kura-kura itu bergerak dengan sangat lambat, kuda itu bergerak dengan sangat cepat. Itu udah jelas ya, itu mudah. Terus Bandung, Jawa Barat, dan Jawa. Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat yang terletak di Pulau Jawa. Terus Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Pulau Sulawesi. Itu udah pas ya. Oke. Mau hitung-hitungan atau verbal? Kita belajar verbal doang aja. Tadi ada yang Nomor jawab B, 5 Kak. dong, Mungkin lagi. ada ini, Kak. Yang jawab B mungkin bisa apa? Nomor 5 yang jawab B mungkin bisa ini apa? Open mic aja. Kenapa Oh, B gitu? Biar ada perbandingan gitu. oh ya boleh. Aku soalnya nggak bisa lihat chat di sini kan, aku screen share karena HP nggak bisa lihat chatnya. Oh iya, Jadi siap, Amal. Nanti aku jadi moderatornya. Ya, silakan Kak Krisna yang jawab B gimana, Kak? sabi banget. Emang Keren. moderator ini banget nih, kece banget. Nah, kalau aku nomor 5, kedap itu anti suara, terus sadar itu anti pingsan gitu. Apa-apa? Kedap itu anti suara, sadar itu anti pingsan. Oh. Karena kalau pakai selimut dingin, selimut itu anti dingin kayak
kayak kurang pas gitu. Nggak masuk ya. Iya. Iya, nggak tahu yang lain juga cara Kalau mengkalimatkannya. aku juga sama B, tapi aku pikir kalau nggak ada suara kan kedap ya. Kedap kan nggak ada suara. Kalau sadar juga artinya nggak pingsan. Atau pingsan juga artinya nggak sadar gitu. Gitu sih aku. Iya. Aku juga jawabnya B sih, karena biasanya kalau ngejawab soal ini tuh kita harus tahu kedap itu kata benda, kata sifat, atau apa gitu. Suara itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antara kata kerja dengan kata kerja, maka perbandingan lainnya juga harus kerja dengan kerja gitu. Mungkin ada yang bisa bantu, kedap itu termasuk kata apa gitu di KBBI, kan biasanya ada tuh. Ya, halo. Silakan. Jadi silakan Kak. Jadi saya buka KBBI ini, kedap ini artinya itu pertama kerap dan rapat sekali, dan yang kedua itu tertutup rapat-rapat sehingga tidak dapat ditembus atau kemasukan air atau udara. Jadi pada dasarnya ini yang awalnya saya pikir kedap itu artinya yang tidak sunyi, hampa. Tapi ternyata kedap itu artinya menutup. Jadi sepertinya ini sama memang A karena selimut kan juga menutup. Halo? Halo ya. Tadi suara saya kedengaran? Ya, kedengeran. Ya, jadi sama seperti kedap ini menutup sehingga suara tidak keluar masuk, maka selimut ini menutup sehingga dingin tidak masuk ke dalam yang tertutup selimut itu. Iya bisa sih. Ya. Kalau yang lain ada pendapat lain mungkin? Saya ada pendapat. Saya juga jawabannya A sih, karena kalau kedap kan tadi seperti di KBBI itu tertutup rapat-rapat. Nah, kalau kedap dengan suara itu artinya kalau kedap itu tidak bisa ibaratnya dimasukin. Kalau kedap itu tidak ada suara kayak gitu. Jadi dapat meredam suara kayak gitu. Nah, kalau selimut itu bisa dapat meredam dingin kayak gitu. Maksudnya mengurangi dingin kayak gitu sih. Meredam ya, kata kuncinya. Iya, Mengurangi. Kak. Oke, bisa sih. Kalau misalnya sadar pingsan itu kayaknya lebih ke antonim nggak sih? Iya, Kak, saya setuju itu. Kalau sadar dengan pingsan itu udah jelas berbeda sekali itu. Tadinya juga aku pas ngerjain ini tadinya jawabnya kedap suara sama sadar pingsan. Kenapa? Saya kedap itu mikirnya kayak foolproof soundproof gitu. Aku nangkepnya gitu sih. Ternyata kedap lebih kayak tertutup ya. Kayak benar-benar nggak terbuka, pokoknya tertutup lah intinya. Oke, berarti gimana? Jawabannya A, fix atau ada yang mau ini lagi? Next. Oke. Kura-kura lah. Tadi kura-kura lambat udah ya? Ini udah ya, slide ini. Kalau misalnya ini mau hitung-hitungan lagi nggak? Verbal aja, Kak. Apa? Verbal aja. Oke, udah capek ya. Nah, ini skip. Nah, ini pas penalaran logis. Jika hari ini Dika datang ke sekolah, maka ia akan mengambil zakat fitrah. Dika tidak akan mengambil zakat fitrah atau ia akan mengenakan seragam sekolah. Oke. Aku mau ngajarin cara logika matematika. Kalau logika matematika mungkin kalian udah pernah dengar kalau jika P maka Q. Ini. Jika P singkat ya. Jika P maka Q. Di sini jika hari ini Dika datang ke sekolah itu dia sebagai P. Terus maka ia akan mengambil zakat fitrah itu dia sebagai Q. Oke? Terus Dika tidak akan mengambil zakat fitrah atau ia akan mengenakan seragam sekolah. Oke, dia bentuknya bukan implikasi ya. Kita harus ubah dulu jadi implikasi. Dika tidak akan mengambil zakat fitrah. Berarti negasi dari Ki. Kenapa negasi dari Ki? Ki ini kan dia bilang mengambil zakat fitrah. Berarti versi negatifnya itu kan dinegasikan. Kalau dinegasikan berarti negasi Ki atau ini lambangnya kayak gini. Gampang ya, kayak U gitu. Kayak U tapi kayak V gitu. Kalau misalnya dan dia kayak A, nggak ada garis tengahnya. Gampang kok ngingetnya.
Dika tidak akan mengambil zakat fitrah. Oke, berarti negasi ki. Atau ia mengenakan seragam sekolah. Berarti R. Nah, ini kalau misalnya nanti kita lihat aja di tabelnya, aku share nanti. Negasi ki atau R itu sama dengan sama dengan ki, maka R. Nanti aku kasih tabelnya di ruang guru, ada kok lengkap dia. Kayak dari daftar-daftar setara-setaranya itu. Maka jika ki maka R jadinya. Oke, kita baru masukin ke sini. Ki maka R. R. Kesimpulan berarti ki dicoret. Maka jawabannya P maka R. Oke, kita lihat di option jawaban. P itu apa sih? Jika hari ini Dika datang ke sekolah. Oke, berarti kita lihat. Jika hari ini Dika tidak datang ke sekolah. Oke, berarti salah. Jika hari ini Dika datang ke sekolah. Oke, fix nih ada. Maka ia mengenakan seragam sekolah. Nah, ini kan R ya. Ini pernyataan R. Sorry, ini negasi ki. Ini pernyataan R. Oke, jawabannya B. Salah. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain? Halo, aku nggak bisa baca chat soalnya. Oh iya, sorry Kak. Iya, ada yang lain nggak? Kayaknya belum ada yang ngechat sih Kak. Oh, oke. Berarti aman ya. Sip. Oke. Nah, ini caranya. Sama kan? Jika hari ini Dika datang ke sekolah, itu sebagai P. Maka ia akan mengambil zakat fitrah sebagai ki. Jika tidak akan mengambil zakat fitrah, dia sebagai negasi ki, atau ia mengenakan seragam sekolah. Sama juga di sini, kita nggak bisa langsung dikesimpulanin karena dia nggak dalam bentuk implikasi, masih bentuknya dan atau. Jadi harus diubah dulu dalam bentuk implikasi, baru dicoret-coret. Jadinya dicoret-coret gini kan, jadinya P maka R. Oke. Ingkaran atau negasi dari konjungsi adalah P dan ki, yang ekuivalen dengan negasi P atau negasi ki. Kalau ini nanti aku coba cari di ruang guru, ada kok dia lengkap yang apa sih namanya negasi-negasi kayak gini dan implikasinya. Bahkan kayak tabel kebenarannya juga ada. Oke, kalau nggak salah di sini juga ada. Nah, ini ada ekuivalensi. Jika P maka ki, maka setara dengan negasi P atau ki. Gitu. Tidak, maksudnya negasi P itu tidak P atau ki. Nah, di sini yang masuk negasi itu adalah kalau misalkan bentuknya bukan tidak ya, bisa sebagian, beberapa, ada, tidak ada, kayak gitu. Tapi sedangkan versi positifnya adalah semua. Ingat-ingat ya, kalau misalnya semua itu adalah versi positif. Dinegasikan, jika semua dinegasikan, hasilnya akan beberapa, ada, sebagian, tidak ada. Pokoknya lawannya dari semua deh. Ngerti kan? Paham ya? Kalau ada itu tidak ada. Maaf, tadi salah. Jika P maka Ki, dia ekivalensi dengan negasi Ki maka negasi P. Ini kayak dibalik aja sih. Ini kayak dibalik aja. Jadi sama-sama dibalik, terus kayak dinegasiin. Logikanya kalau di logika matematika, negasi itu kayak dinegatifin lah logikanya. Terus negasi dalam kurung P maka Ki, maka jadinya P dan negasi Ki. Ini bisa di screenshot aja sih. Oh, enggak, ini ada kok di Google Drive. Nanti dicari aja. Dian Rosita pokoknya. Ini materinya Kak Dian. Oke. Terus, jika P, maka dalam kurung Ki, maka R, jadinya P sama Ki-nya jadi satu. P dan Ki, maka R. Gitu. P dan Ki, maka R. Jadi bersamaan. Terus ini yang ada dua tanda panah, ini bukan jika maka, ini bi-implikasi. Bi-implikasi itu artinya jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu berarti benar-benar kayak saling terikat antara pernyataan P dan Ki. Benar-benar cuma mereka memiliki satu sama lain lah istilahnya.
jika dan hanya jika itu syarat yang kayak mutlak gitulah istilahnya kalau misalnya di logika matematika. Jika dan hanya jika jika P dan hanya jika Q itu jadinya jika P maka Q dan jika Q maka P. Makanya kan kenapa ini kayak mereka berdua saling mengikat satu sama lain. Jika P maka hanya jika Q atau P dan atau Q dan negasi Q atau P. Itu bisa dibaca sendiri aja ya sisanya. Oke. Lanjut. Kalau misalnya penarikan kesimpulan ini ada yang modus tollens. Modus tollens ini ya kayak biasa sih, tapi ada negasinya. Sorry, ini salah. Ini enggak negasi ya. Ini apa saja? Ini salah. Ini enggak negasi. Ini enggak negasi. Dah. Premis 1, jika P maka Q benar. Terus premis 2, negasi Q itu benar. Nah, ini berarti dicoret, sisa negasi kan, berarti negasi P itu benar. Contohnya di sini. Jika Ani rajin belajar, maka naik kelas. Jika Ani rajin belajar, maka naik kelas. Ani tidak naik kelas, berarti negasi Q. Kesimpulannya, konklusinya adalah coret-coret negasi P. Ani tidak rajin belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, ini ada yang nanya, Kak. Yang nomor 3 misalnya gimana ya, Kak? 3 yang mana? Ini tadi ada yang nanya, Mbak Uni mungkin bisa open mic, Mbak atau Mas? Apa nih? Yang ekivalensi tadi itu yang ada 8, ada berapa tuh? Itu kayaknya yang tanya Ya. tadi. Ini maksudnya yang nomor 3. Mm-mm. Oh. Yang ini ya, Kak? Oh iya, betul yang listnya katanya. Oh, ini. Negasi ini sebenarnya lebih gimana ya, harus ada contohnya ya. Jika harus ada contohnya sih, agak bingung juga. Ini harus dihafalin kalau misalnya di soal, harus ada contohnya dia gimana. Negasi dalam kurung P, jika P maka Q. Jika biasanya tidaknya itu langsung di depan gitu loh. Tidaknya langsung di depan banget, terus kayak jika P maka Q. Gimana ya jelasinnya gitu deh. Terus ada P dan negasi Q. Jadinya ekivalennya. Sebenarnya kayak ada perkaliannya juga gitu sih. Cuman perkaliannya mudah aja gitu, kayak negasi ketemu negasi jadinya normal. Terus normal ketemu negasi jadi negasi, kayak gitu sebenarnya. Bingung nggak? Atau mungkin ada yang mau bantuin jelasin? Aku boleh bantu nggak, Kak? Silakan. Ya, yang ini ya, nomor 3 ya. Nah, aku sih sebenarnya bisa di ini sih, soal rumus-rumus ini kayak bisa pakai logika juga, intinya paham aja gitu syarat-syaratnya gimana. Jadi kan itu kan jika P maka Q. Artinya kalau simbol yang kayak gitu, yang kayak di nomor 3 itu artinya ingkaran dari jika P maka Q kan. Jadi misalnya contohnya jika belajar, gini deh, jika juara kelas maka dibelikan hadiah. Jika dibelikan hadiah. Nah, jadi itu kan ingkaran dari jika juara kelas maka akan diberikan hadiah kan. Nah, keadaan seperti apa sih yang menyatakan bahwa jika kita juara kelas maka akan diberikan hadiah. Keadaan seperti apa yang akan membuat pernyataan itu salah? Misalnya begitu. Itu sih maksudnya. Jadi keadaan apa yang akan membuat jika kita juara kelas maka akan dapat hadiah adalah jika kita juara kelas dan ternyata kita tidak dikasih hadiah, maka pernyataan itu salah. Maka itu kan ingkaran dari jika P maka Q. Gitu sih kalau aku. Paham nggak ya? Atau terlalu belibet? Mungkin ada yang lain? Atau mungkin udah dipahamin? Kalau kayak gini, logika matematika harus langsung ke contohnya, soalnya kalau misalnya cuma rumusnya aja emang agak bingung pahaminnya. Itu sih. Kak Almel, ini ada lagi yang nanya, Kak. Oh ya, boleh. Apa tadi ya?
kalau seandainya nggak hafal rumus, apa kira-kira bisa kita jawab pakai logika aja sebagai alternatif gitu? Dari Kak Alia di Lubang Buaya, Kak. Makasih. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman yang jadi masalah itu adalah kan option jawaban tuh luas banget ya. Kita suka sama soal tuh suka di otak-atik. Maksudnya di otak-atik tuh logikanya diputar-putar. Jadinya kita mudah terkecoh. Nggak pakai logika matematika tuh sebenarnya nggak masalah. Cuman logika matematika itu mencegah kita supaya nggak terkecoh itu. Karena option jawaban tiba-tiba kayak tadi deh yang soal sebelumnya. Jika Dika tidak ke sekolah, bla 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 bla, itu diputar-putar kan. Padahal ada yang sesuai dengan apa yang, misalnya kita menemukan kesimpulan A. Nah, di jawabannya itu adalah C gitu misalkan. Di jawabannya itu C. Tapi sebenarnya yang jawabannya B itu adalah hasil yang kita temuin atau yang kita pahamin dari soal, itu cuma diputar doang. Itu sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya pakai pemahaman tuh bisa. Logika matematika cuma ngebantu aja. Kayak supaya nggak mudah terkecoh. Karena ya itu soal suka di otak-atik, dimuter-muter jawabannya. Itu sih. Apa menjawab? Gimana Kak Alia? Silakan tulis di kolom chat. Udah. Cukup. Makasih ya udah diakomodir nih moderator. Oh, bisa open mic ternyata. Kenapa nggak sendiri aja tadi, Kak? Baru bisa. Ampun iya. deh, Oke. posesif. Kak Amel ada lagi nih dari Kak Uni. Kak, kalau soal-soal yang ginian itu disambungin sama realita nggak sih? Oh, oke. Menarik. Ini kemarin dari belajar bareng sama Kak Fadil, kalau Kak Fadil kan soal-soal kayak gini sama sekali nggak boleh digabungin sama realita. Ya kan? Tapi hal yang menarik, aku baca dari buku TPA Otto Bapenas. Bentar aku baca dulu. Mana ya? Di Otto Bapenas itu ada cara mengambil kesimpulan tapi harus dicek dulu kebenarannya. Bentar aku baca dulu, aku lupa bagaimana. Kalau misalkan sebenarnya lebih di-highlight ke premis mayor sih. Kalau premis mayornya disesuaikan dengan kita kenyataannya gimana. Nah, ini mana ya? Nih, jadi ada ukuran kebenaran itu ada 3.